Pak Suyono Raharjo. Pak Suyono Raharjo ya. Iya. Bapak selaku apa di rumah ini, Pak? Saya selaku kepala keluarga di sini. Iya, terus mempunyai rumah di sini yang menempati rumah ini. Saya mempunyai rumah di sini karena saya juga mantan pegawai PJKA. Saya seorang masinis zaman dulu. Iya. Terus mendapatkan fasilitas di sini ya, Pak ya? Saya mendapat fasilitas di sini, menempati rumah sini ini tahun 1983. Menurut cerita dari pendahulu kita itu memang kan wilayah sini kan wilayah zaman penjajahan Belanda ya kan. Kereta api pun zaman waktu itu kan masih dipegang oleh pemerintahan Belanda. Nah, setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau merdeka, hak-hak barat perusahaan Belanda itu kan sudah diserahkan pada Republik karena Belanda sudah dinyatakan kalah, sudah tidak menguasai lagi perusahaan-perusahaan jawatan kereta api yang ada di Indonesia. Sejarahnya seperti itu. Jadi sampai sekarang ini yang namanya hak tanah-tanah yang ada di sini itu kan statusnya sudah diserahkan kepada negara. Soal ini nanti ada berita tanah ini tanah keraton, tanah ini tanah siapapun, memang pada awalnya tanah ini memang tanah keraton pada awalnya. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada tanah ini, sudah dikuasai keraton. Keraton lalu dikuasai oleh penjajahan zaman Belanda kan gitu. Nah setelah itu sampai pada akhir dipegang oleh pemerintahan Indonesia, tanah-tanah hak zaman Belanda itu mestinya kan harus konversi. Harus semua perusahaan yang memiliki tanah di negara ini harus ada alas haknya yang jelas. Itu yang namanya dikonversi, maksudnya suruh membuat surat tanah yang tadinya dikuasai oleh Belanda. Tapi pada waktu itu yang namanya perusahaan negara PJKA itu tidak mempunyai uang yang cukup, akhirnya tidak dikonversi sampai muncul Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 ya, Pokok Agraria Undang nomor 5 tahun 60. ya. Terus Pak, Pokok Agraria yang intinya bahwa tanah-tanah hak barat yang sekarang sudah diserahkan pada negara Indonesia sudah diatur oleh agraria. Tapi sekarang masih ada muncul hak-hak waris yang masih mempunyai istilahnya surat egendom. Padahal kalau menurut aturan agraria itu kan egendom sudah tidak berlaku karena sudah muncul PP surat pemerintahan itu. Tapi nyatanya sekarang masih ada ahli warisnya dari keraton dan pemerintah sendiri masih mengakui adanya keraton-keraton yang ada di Indonesia, sehingga sampai sekarang egendom itu masih berlaku. Nah, masalah antara sekarang itu menjadi kisruh
antara PJKA dengan PTKI itu kan karena reorganisasi jawatan kereta api kan sudah sekarang menjadi perusahaan Persero PTKI. Nah, yang namanya Persero itu otomatis kan perusahaan swasta, bukan perusahaan negara lagi kan. Nah, tetapi dari pihak PT Kereta Api sendiri mengakui, orang-orang awam pun mengakui bahwa PJKA zaman dulu sama dengan PTKI sekarang. Padahal tidak, ya ada kesamaannya, ada tidaknya. Kesamaannya kalau PJKA dulu juga mengelola transportasi kendaraan di atas rel, sekarang juga PTKI juga mengelola perusahaan angkutan kendaraan di atas rel. Kesamanya itu. Setelah itu kita menempati rumah di sini, itu aja yang namanya zaman dulu minta rumah dinas itu sulitnya bukan main. Dengan alasan macam-macam ini sampai saya itu mendapatkan rumah ini sampai surat penunjukan tuh saya menempati masih dalam keadaan punya orang lain. Saya tinggal di sini sampai tahun 90. Dari tahun berapa itu Pak? Ya. Menempati pertama kali di sini? Saya menempati pertama kali sudah tahun 90. Yang pertama kali saudara teman saya, atasan saya di sini tahun 1974. Dia sudah menempati di sini. Saya tahun 74 baru masuk. Setelah dia tahun 83 saya masuk sini, beliau sudah dipindah di Yogyakarta. Sempat rumah ini kosong beberapa tahun, langsung saya ditawari suruh nunggu sini. Semuanya yang di perumahan ini perumahan PJK ya Pak ya? Iya. Ini berapa rumah Pak? Yang di kompleks ini sekitar 70 rumah. 70 rumah aja ya. Dari mulai ujung barat sampai ke ujung timur itu Pak ya? Iya. Satu blok ini ya. Di sebelahnya rumah sakit Karyadi ya Pak ya? Iya. Jadi terus jalan Kebaran, terus jalan Jogja. Berarti ikutnya ini dominannya ke jalan mana Pak? Jalan Kedung Jati ya Pak ya? Belum seperti ini ya, masih gede kan. Saya dapat ruangan cuma kamar besar ini sama ruangan ini. Itu aja pagarnya masih pagar bambu. Ini ceritanya dulu tuh kandang kuda zaman Belanda. Terus dibangun Bapak sendiri ya Pak? Ya, karena dulu ada instruksi dari Presiden Soeharto Ya. bahwa siapapun yang membeli tanah negara jangan dibuat tanah itu tidur, lahan tidur. Kita ya sedikit demi sedikit ada rezeki kita buat kamar. Alhamdulillah sampai sekarang untuk tambah-tambah pensiun. Itu dan nanti bisa ditambahi Pak Hari Sunarso Iya. atau teman-teman yang Selamat malam Pak Hari Sunarso. Iya. Pak Hari Sunarso ini sebagai apa di sini Pak? Ya, sebagai kepala keluarga sekarang. Ya, terus untuk rumahnya apakah berjejeran dengan Bapak yang Iya. Pak siapa? Pak Pak Rajo, jejeran? Iya, sebelah. Oh, sebelahnya ya. Satu rumah ya. Sebelah. Ini ada rumah, terus rumah saya sebelahnya. Oh iya. Ini lagi ada masalah apa ini Pak? Silakan
untuk ya berbagi, masalahnya ya. ini kan masalah dengan dari PT KAI ya. Iya. Kalau saya sendiri di sini kan sebagai anak mantu, karena sekarang bapak ibu sudah tidak ada, Iya. dan saya sebagai anak mantu dapat putranya yang ragil. Nah, menempati rumah itu, istri saya menempati rumah itu waktu umur 2 tahun. Tahun 59 sampai sekarang. Jadi sudah kurang lebih 62 tahun menempati rumah. Kalau saya menempati masuk sini tahun 85. Ya, masuk sini. Terus dengan warga sini, karena bapak ibu sudah tidak ada, saya selaku kepala keluarga di sini. Kita bergabung dengan warga, bapak-bapak, teman-teman di sini, dan yang sepuh-sepuh. Saya sendiri, saya sudah umur 65 tahun. Jadi saya juga sebagai sekretaris RT satu Kampung sini ya? Ya. Jadi kebetulan Pak RT-nya nggak rawuh, saya selaku sekretarisnya. Kebetulan Pak RT-nya ya rumahnya sebelahnya sebelahnya Bapak iya. juga. Pak Salim. Pak Salim. Ya, kita karena apa? Kita sudah berjuang dari dulu. Iya. Ya sebetulnya senior kita sudah, ya kebanyakan sudah pada sedo semua. Iya, meninggal. Iya, meninggal semua. Jadi saya dulu juga bergabung dengan bapak-bapak di sini, senior di sini, ya mempertahankan rumah sini. Waktu mau dieksekusi kita juga perang lah istilahnya. Dan kebetulan tadi disinggung Bang Neno selaku RW di sini tadi masalah pengosongan rumah dan sebagainya ya. Rumah depan itu pojok sana sama sana itu memang yang mempertahankan hanya kita ya Pak. Tinggal beberapa aja ya. Iya. Yang nyuruh mengosongkan dari pihak KAI. Ya, pada waktu itu memang kita karena KAI juga menggunakan lawyer ya. Iya. Kan saya udah dasarnya KAI. Ya. Itu Dasarnya KAI dia hanya memegang SHP. Ya. Surat sertifikat hak pakai. Ya, sertifikat hak pakai yang dikeluarkan tahun 87. Tadi saya melengkapi Pak Raharjo pada tahun 60 sebetulnya harusnya dikonversi. Karena tidak ada biaya tahun 60 PJKA waktu itu bukan PJKA Pak. Perumka, PNKA. Perumka kan? Perumka itu sudah tahun kesini setelah PJKA. Setelah PJKA Perumka. Ya? Setelah PJKA Perumka. Ya iya. Jadi dari tahun tadi 60 sertifikat hak pakai tadi kan pasti ada batas temponya ya, seperti ya. hak guna bangunan ini kan paling lama 30 tahun ya aturannya. Konversi tahun 60 tidak dikonversi. Kemudian tahun 80 harusnya dikonversi lagi, tapi tidak dikonversi. Ya, karena alasan mungkin tidak ada biaya. Kemudian tahun 87 keluarlah SHP. SHP-nya itu sendiri-sendiri bloknya ya Pak. Sini SHP nomor rupanya 4, sana nomor 5, sana nomor 6. Terus yang dulu di sana untuk mengosongkan rumahnya Pak Her tadi itu HP nomor 12 Mangkang Kulon. Dasarnya untuk mengosongkan rumah sebelah saya itu dulu pakai Mangkang Kulon. SHP nomor 12. SHP nomor 12. Ya, pada waktu itu rame. Sudah dibacakan pengosongan jurusita dari pengadilan. Tapi kita tentang.
Nah itu SHP nomor berapa? Dulu yang berjuang namanya Pak Eli. Pak Eli juga mantu. Akhirnya Pak Eli juga meninggal. Dia orang Ambon. Mantunya. Jadi dasarnya mereka itu ya. Ya, dasarnya SHP. Sampai sekarang SHP itu dipakai. Padahal SHP itu adalah namanya SHP-nya Menteri Perhubungan CQ PJKA, bukan PT KAI sampai Bukan sekarang. PT KAI. Bukan. Dan PT KAI membuka sendiri. Membuka sendiri kemarin kita baru tahu ya Pak. Surat BUMN belum pernah yang namanya mendaftarkan rumah di Randusari. Dia tidak menyebutkan rumah veteran dan sebagainya. Komplek perumahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan. Tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan. Panjenengan bisa buka nanti di Google. Saya ada, ya Pak ya, ada contohnya. Jadi dia membuka sendiri sejarah, diceritakan sejarahnya sampai sekarang, dan sampai sekarang Menteri BUMN belum pernah mendaftarkan sampai sekarang. Itu ditulis dia sendiri. Jadi akhirnya karena kita ada apa namanya, ada kasus ya dengan warga, dengan PTKI, kita diusir lah gampangannya. Kowe kudu metu. Berarti tinggal berapa kepala keluarga Pak di sini? Masih banyak. Masih banyak juga masih ya. banyak. Ya. Kalau yang ada sudah keluar, sebagian yang bayar sewa, ada yang bayar sewa terhadap PTKI. Jadi begini. Jadi ceritanya begini, waktu dulu memang kita, bapak kita ya, itu bayar paling 2.000 rupiah ya waktu itu. Terakhir tahun kurang lebih 99 ya Pak ya. 99 itu bayar 35.000. Nah, kemudian Yunan masuk, terus dibikinlah aturan baru di Bandung keluar. Ada aturan itu, ada itu yang mengeluarkan siapa, saya masih ada. Itu per bulan jadi 500 ribu dari 35 per bulan jadi 500.000. Kemudian naik lagi 550, sekarang naik lagi. Sekarang sudah di atas. Dan yang menentukan itu dari KAI. Iya. Jadi itu aturannya aturan dari PT KAI sendiri. Karena itu kan mestinya kalau rumah negara, itu kan yang membuat aturan kan Menteri Keuangan. Betul. Jadi begitu kita diusir, digenderuwoni, dia pakai lawyer, dan terakhir itu dia pakai lawyer yang namanya Arif Mafitro yang dari Jakarta. Ini cara-caranya kayak mau mendirikan negara di dalam negara sendiri. Terus dia memberikan istilahnya apa? Memberikan surat itu apa? Somasi pertama, somasi kedua. Wah, kita jaga. Kita waktu itu jaga, tiap hari dijaga rumah-rumah itu. Posnya di depan sana. Terakhir dia somasi, besok ada pengosongan. Masuk jam 8, jam 9 mereka kosongkan. Jadi gini Pak, saya agak sedikit mendengar ya dari Pak Tri ya, masalah yang kembali ke masalah apa ya, hak guna bangunan ya, hak membangun di sini kan. Yang tahu bahwa batas waktu telah melewati itu tahu dari mana Pak? Kalau dalam arti PTKI, SHP itu dikeluarkan kan 87 tahun 1987. SHP pasti kan ada
batas masanya ya. Ada 20 tahun atau Ya. 25 Iya, tahun iya. atau 30 tahun. Kan di situ disebutkan paling lama kan 30 tahun ya Ya. dalam aturan. Memang di dalam surat itu SHP Ya. kalau kita baca tidak ada batasnya selama masih dibutuhkan. Oh ya. Tapi di belakang sendiri Hmm. ada kalimat yang menyatakan apabila Hmm. itu masih dibutuhkan harus tetap digunakan untuk perumahan Ya. karyawan. Karyawan betul-betul. Kalau digunakan lain harus seizin dari gubernur ya Pak. Ada kata-kata itu. Tapi nyatanya Tidak ada. tidak ada seperti itu, dilanggar semua. Nah ini poinnya kan di sini Pak. Ya istilahnya gini, jadi SHP itu kan kalau memang rumah ini diminta oleh PT KAI karena ini rumah, dianggap saja ini rumah perusahaan ya. Rumah perusahaan itu kan mestinya untuk karyawan. Ya. Ya, kalau karyawan yang sudah menempati pensiun keluar terus diganti karyawan baru, lagi ya. yang baru kan mestinya Iya gitu. betul. Tapi ternyata sekarang kan tidak. Bapak-bapak lihat sendiri sejalan veteran itu kan sudah Iya. tidak ada yang namanya karyawan PT KAI yang menempati rumah dinas di sini. Iya. Semuanya sudah berubah jadi kafe, jadi Bahkan sudah ada berbentuk rumah lagi. Iya. Ya. Ya dirubah, Dirubah semua. dihancurkan. Ya, Kan ya. Nyusul Pak, di sini komplitnya itu berarti di jalan apa Pak? Gedung Jati. Jalan Gedung Jalan Jati, Gedung RT Jati. RT 1 RT 1 RW RW 7 RW 7, kelurahannya Ranbusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Kota Selatan. Semarang. Oh ini masuk Semarang Selatan sih? Iya. Jadi saya teruskan pada waktu itu Iya. kurang lebih jam 8 kita jaga di sini. Kebetulan saya punya handycam. Iya. Saya ambil gambarnya tiap kegiatannya. Truk datang saya ambil. Teman-teman pada calling, Pak, di depan Garnisun lapangan Kalisari tentara ada 3 truk nah, parkir di sana. Truknya tentaranya diangkut truk umum, tidak dinas. Ditamprin di sana ganti pakaian. Pakainya kaos tim lawyer kaosnya warnanya biru. Saya masih punya rekamannya. Masih ada itu rekamannya, Mas? rekamannya itu sudah sampai ke presiden Pak Jokowi, sudah sampai ke Mabes Polri, sudah masuk ke TNI, Mabes, ya Pak ya. Kita sendiri yang datang ke sana. Cuma enggak ada anunya ya. Ya dari TNI sempat turun ya Pak ya, sempat turun. Tapi ya semua dibungkam semua. Yang turun dan ramil itu turun semua. Selatan ada, 16 kecamatan. ya semua ada di sini. Iya. Masuk kurang lebih 4 truk pagi-pagi di sana. Saya dari sana lari goncengan masuk ke pojok sana. Turun sana saya ambil. Sini mau dikosongkan saya lari ke sini. Saya Pak Raharjo di sini ya. Anak saya, terus anaknya Pak Boy, harus Sony. Ya, Sony. RW-nya waktu itu Sony. RW-nya sempat dorong sampai jatuh. Bilang, "Ini RW kita, RW saya ini." Di sini penuh. Ya orang apa? Ya istilahnya kemarin Pasukannya KAI itu apa? Versus Polsuskanya, gali-galinya, semua pakaiannya ganti semua. ganti lawyer, pakaian lawyer. Sini mau dikosongkan, sana sudah rame. Saya lari ke depan masjid, saya ambil gambarnya di sana. Wah, sana taruh.
sampai ada yang mengeluarkan petasan ya, anu Rame itu ya. rame, sampai anu apa kembang api itu loh, buar buar. Kita paling waktu itu cuma 50 orang musuh 400 orang. Terus saya ambil gambar handycam saya diminta direbut, tapi saya pertahankan sampai anunya putus, talinya putus. Yang apa nyekap saya itu gali kelihatannya. Matanya Preman ya Pak. preman, matanya buta satu. Lebokke truk. Saya gini, saya warga sini. Nah ini saya ambil gambar, terus saya lewat jalan Gundi, saya masuk ke pertigaan sini, ketemu lawyernya PT KAI yang tinggi itu loh Pak, yang tinggi. Dia mau ngosongkan yang depan rumah sana, jalan veteran. Di sana juga sudah ada Pak Rajo, sudah ada di sana. Saya ke sana. Saya waktu di pertigaan sini saya bilang, nanti pokoknya saudara ketemu saya di pengadilan, saya bilang. Ketemu saya di pengadilan, saya bilang. Terus hari sana bobol, sana sudah bobol, sini sudah bobol semua. Terakhir sana. Serentak waktu itu pokoknya. Serentak ya. Iya. Anu pasukannya banyak sekali ya. Kurang lebih. Diatur kan. Iya. Iya. Jadi tahunnya yang mau dieksekusi atas, nggak tahunnya ini. Iya, memang dia diatur. Jadi ini kekuatan ini terpecah Pak. Iya. Nggak tahu. Jadi gini Pak, ya sudah terima kasih sedikit banyak kan kami paham. Kita akan anu sedikit. Selamat malam Bapak. Jadi selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Neno namanya. Pak Neno ya. Pak Neno yang RW di sini ya Pak ya. Untuk tempat tinggalnya juga dekat dengan bapak-bapak mereka. Iya, Jalan Jalan Jogja. Ya. Ya. Monggo bisa diceritakan sedikit Pak tentang kalau- kejadian ini Pak. Ya. Kalau apa namanya, kalau saya di sini kan juga ya sebetulnya untuk dengan rekan-rekan berjuang ini Iya. saya termasuknya masih apa namanya baru. Iya. Karena waktu itu saya kan posisi saya masih kerja di luar kota. Nah, waktu itu kan beliau sepuh termasuk apa namanya ibu saya waktu itu. Terus waktu mau ada pengosongan ya Pak, rencana yang tahun 2018 akhir itu. Kebetulan saya sudah ya sering di Semarang. Terus saya waktu itu ikut ya bergabung. Sebelumnya di mana Pak? Apa? Sebelumnya tinggal di mana? Saya sebelumnya itu banyak kos di daerah Pati Pak. Oh Pati. Ya karena kerjaan ya. Oh iya. Terus waktu itu saya di sini saya kebetulan waktu itu belum jadi siapa-siapa, masih warga biasa. Dan waktu itu ya setelah ada apa namanya kok ya kita lihat kok dengan ada yang bantu lawyer dan sebagainya kok ternyata kok kurang pas. Ternyata kita kok semakin lama semakin dihabisi kok sampai entek. Nah waktu itu kebetulan saya juga ada punya apa namanya ya teman-teman lah yang mau bantu kebetulan. Terus kita apa namanya kita bersinergi dengan teman waktu itu dibantu dan sebagainya. Terus waktu itu sempat ganti lawyer juga. Setelah ada kejadian itu ya sempat awal-awalnya memang masih aman-aman saja. Dan ternyata setelah berjalannya waktu ternyata kok tidak sesuai lagi yang diharapkan warga dan kita malah tambah habis-habisan. Ya semuanya ya termasuk ya banyak lah materi dan sebagainya. Terus waktu itu kita kebetulan kenal sama apa namanya Abah Novel. Abah Novel waktu itu bilang sama saya masalah tanah dan sebagainya, sampai beliaunya menyediakan waktu bilang sama saya, Pak ini tolong kumpulkan warganya, tak kayak tahu ini tempat ini yang punya siapa. Karena saya pantau itu sangat-sangat mengerikan. Kita tinggal tunggu waktu aja, kalaupun tidak ada
tidak ada pertolongan dari tangan Tuhan tidak. Karena rencana mereka waktu itu 2019 itu kita sudah rampung. Dan mereka waktu itu pernah bilang juga kalau di Semarang ini khususnya tempat kita ini mereka anggap itu jantung. Kalau kita habis yang lain gitu ya, nah Indonesia hanya dia. Nah, ternyata terus waktu itu kita ngobrol sama Abah sampai Abah bilang gini, nggak apa-apa satu pun jangan pernah ada yang meninggalkan teman. Karena yang namanya perjuangan itu harus ada yang menempati. Karena kalau udah ya akan sia-sia juga yang itu membantu berjuang. Nah, waktu itu setelah Abah datang dan sebagainya, terus ternyata benar yang diomongkan Abah, ada kejadian itu. Saya diminta menghubungi Abah lah, terus Abah nempel kesini itu, beliau buka waktu itu sampai marah itu pas di tempat eksekusi itu di veteran, bahwa ini tanah yang punya dari pihak apa namanya BB8, ini yang punya ahli warisnya tanahnya. Dia bilang ya, kalau mau buka-bukaan monggo, kalau BPN pun mau dipanggil bisa. Jadi ternyata mereka cuma dia janji-janji dan sebagainya. Waktu itu apa namanya kita waktu itu langsung hari itu juga kita koordinasi sama Abah dan kita langsung apa namanya kita minta tolong sama Abah untuk di backup ya. Selain apa ada Pak? Selain Abah Novel itu kan dia punya apa namanya ya punya grup juga itu dengan Bang Lea kan. Bang Lea itu Galilea lah Bang Lea itu juga bersinergi dengan beliau dan itu beliau, dari instansi apa Pak Bang Lea itu? Apa? Dari instansi apa Bang Lea itu? Kalau Bang Lea itu lawyer juga. Oh, pengacara juga. Iya, lawyer juga. Nah, kebetulan latar belakangnya beliau juga dari militer. Dia itu militer. Sudah pensiun gitu ya? Belum. Cuman dia lebih fokus di apa namanya untuk menangani agenda berponding. Kebetulan yang ditangani beliau sama Abah itu ada di tempat kita. Nah makanya dari sampai sekarang kita di backup sama beliau-beliaunya. Jadi apapun yang terjadi ada gerakan atau apa, kalau sebenarnya membahayakan yang ikut dengan Abah dan sebagainya mereka siap. Bang Lea itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut? Angkatan Darat. Oh, Angkatan Darat. Dinasnya di Semarang Pak? Ya di Semarang. Nah, terus kalau untuk apa namanya pernah ada yang bilang juga ya saya cuma dengar beliaunya dari apa namanya intelijen Polda. Dulu dari beliaunya dari IR Bandar Rades. Cuman itu bersinergi sama beliau terus apa namanya surat-surat semua tentang tempat beliau. Jadi kalau sampai ada apa-apa nanti mereka akan turun intinya kan. Nah waktu itu memang ya pokoknya ya itu yang diceritakan seperti Pak Rajo, Pak Heri itu kan sejarahnya. Tapi kalau yang saya tahu karena setelah ada kejadian dan sebagainya kita ada yang backup dan sebagainya pakai lautnya dan sebagainya sampai sekarang masih. Mohon maaf Pak, Bapak di sini itu selaku mantu waktu itu atau saya putranya? Oh putranya langsung. Putranya daripada Bapak waktu dapat perumahan ini selaku apa pegawai PJK. Oh iya. Waktu itu saya masuk sini tahun 74. Iya. Kita waktu itu. Mungkin dengan Bapak siapa silakan Pak. Mungkin ada unek-unek sejauh mana tahu tentang apa? Perkenalan dulu Pak. Bapak siapa Pak? Nama saya Pak Bagus. Pak Bagus ya. Sebetulnya semua sudah diceritakan sama bapak-bapak yang lain tadi. Oh begitu. Tidak jauh. Iya. Bapak saya pegawai PJKA. Ya. Saya masuk di sini tahun 81. Tahun 81. Resminya sesuai suratnya
Semua tahun 82 untuk penempatannya, tapi sudah menempati semenjak tahun 81. Iya. Gitu kan. Iya. Mungkin dari silakan Pak. Saya Memperkenalkan diri. Nama saya Agus, Pak. Iya, Agus. Saya alamat Jogja, namanya Pak Erwi. Berdekatan juga satu RT ya Pak ya. Iya. Kebetulan orang tua saya menempati rumah itu dari tahun 59, Pak. Wah, 59 ya. Iya. Iya. Paling lama ini. Ya, dari perkembangannya kemarin ini banyak yang rumah sekarang itu pada desain semua. Iya. Karena dikembalikan, mereka takut, mereka capek. Cuman kompensasinya tidak manusiawi. Iya. Ada yang dapat 50, ada yang 170, itu pun masih dipotong lagi. Kalau dari yang ada di sini sekarang tinggalnya kita bertahan, Pak. Iya. Siapa tahu ada nanti banyak yang membantu kita. Betul. Mudah-mudahan ya Pak ya. Nanti kedepannya kita berkembang lagi. Iya. Dengan di bawah naungan Pak Negara. Iya. Dan saya cuma begitu, Pak. Oh iya. Mungkin ada lagi di sini bapak-bapak, selain bapak-bapak yang di sini, mungkin ada lagi tidak bisa menghadiri sini tapi lagi pergi gitu, ada Pak? Ya ada. Oh ada ya? Ada. Kurang lebih berapa bapak-bapak? Kalau dari sini Pak yang ikut lawyer ini tinggal 9, Pak. Tinggal 9 karena yang lainnya sudah pada takut. Oh gitu. Ya, sudah capek. Satu capek, dua takut, ketiga digendruni terus, Pak. Suruh mengembalikan. Iya. Makanya lama-lama yang sepuh-sepuh misalnya diintimidasi mereka takut. Suruh meninggalkan, intinya suruh meninggalkan area sini Pak ya. Iya. Ditakut-takuti, akhirnya anaknya pada bilang sama orang tua, akhirnya menyerah, Pak. Menyerah. Mengembalikan. Ya kalau mau cari uji nyali yang sebetulnya ya di sini. Mungsuhnya kita ya. Ini lama-lama pada habis semua ini. Oh iya. Yang terakhir Jalan Jogja nomor 2. Iya. Itu sebelah saya juga. Itu sudah desain. Iya. Rencana mau dibuat mes. Iya. Rencana. Mes apa itu Pak? Mes karyawan DKI. Karyawan. Oh yang sebelahnya lagi. Jadi saya ini Japik, Pak. Yang sebelah nomor 2, sekarang nomor 4. Iya. Nomor 2 sudah dikembalikan. Nomor 4 saya. Nomor 6 itu Wakadaut. Sebelahnya Pak PLPSI. Sebelahnya lagi sudah kosong. Itu mau dibuat mes lagi. Ya, mari sekali Pak ya. Cuma kondisinya sekarang sih sudah memprihatinkan, Pak. Semua ada diduk dia semua. Dan dia kalau di luar selalu ngaku ngeklaim punya dia. Soalnya dulu pernah Pak kejadian itu yang masuk itu siapa Mangkul. Dia pasang plat. Sampai 1 tahun tidak ada yang berani nyentuh. Ketika grupnya yang ikut itu kalah dan bukan temannya di sini ya, dia gantian masuk pasang SAP, dia merugi. Sampai sekarang ya. Kejadiannya 2015-2016. Iya. Terus ada intimidasi terakhir itu bulan apa, tahun berapa Pak? Intimidasi belum, Pak. Belum ya? Dulu itu yang mau mengembalikan. Dia kalau pas sore, malam itu dikatakan murah. Dengan berpakaian? Biasa aja. Enggak seperti kayak dinas PJKA apa? Enggak, kalau dinas sekarang pada sifat-sifat terus, Pak. Cuma sifat. Ya, kadang-kadang pernah ya ketiga ya. Ya, jembatan juga. Jembatan opo? Tol mustaqim opo kuwi. Makanya warga yang bertahan di sini, Pak, rata-rata dipikir tidak nyaman. Itu pasti.
Karena setiap hari mereka sekarang sudah mulai ya, seperti di awas itu. Iya, di awas. Apalagi tempat saya Pak sudah diupdate kali ini Pak. Iya. Mungkin ada lagi tambahan-tambahan dari Pak RW atau dengan Pak Eri bersertifikat ya, oh, ya. bisa diteruskan Pak, untuk saya Sambi Pak. ceritanya tadi. Jadi di sini Pak, memang belum ada yang namanya sertifikasi. Ya, hanya sertifikat hak pakai atas nama Departemen Perhubungan Seki PJK. Tapi ada satu rumah yang sudah lepas. Ada. Depan sendiri sana itu sudah sertifikat yang saya tahu. Dulu Pak Kamsi ya Pak Kamsi juga pegawai, tapi dia menjadi anggota DPR, Anggota Dewan. Tahun berapa itu Pak? Oh itu yang sudah disertifikasi situ ya? Ya, sertifikat. Berapa rumah sini? Kalau sepengetahuan saya itu satu rumah. Tapi kalau ada informasi lagi, kalau kita lihat di Google itu bisa tahu di situ rumah ini sudah sertifikat, rumah ini sudah sertifikat, ada 3 ya? 3. Rumahnya Ada 3. Ya. Ada 3. Jalan Solo sama punyanya Kalau di BPN masih ada data kan? Kalau yang siapa? Pak Kamsi, yang Pak Kamsi kita sudah lihat sendiri sertifikatnya. Itu fotokopi. Nah, ini kemarin memang ada sedikit apa namanya peristiwa ya Pak. Kebetulan pada waktu tanggal berapa saya nggak ingat bulannya, bulan apa juga saya kurang mungkin Pak Harjo ingat. Saya main ke sini siang kurang lebih jam 10:30 lah. Saya ke sini, saya keluar dari sini 2 bulan yang lalu ya. Kok ada orang bawa alat ukur, tapi yang satelit. Oh ya, Ya. ada pas langsung dari satelit. Ya, satelit. Dia bawa di pojokan gardu. Katanya dari mana? Nah, terus saya tanya, Pak, mau bikin apa? Apa mau bikin trotoar? Soalnya jalan Jogja kan sudah dibikin trotoar. Bagus. Enggak Pak, kita dari dari PT KAI mau ngukur. Loh, PT KAI? iya, didampingi BPN. BPN-nya pakai masker. Seragamnya ada enggak? Oh, seragam. Ada. Ada, saya punya fotonya. Ada fotonya ada. Tapi karena dia pakai masker terus ID card-nya dibalik. Nah, kan enggak kelihatan. Nah, terus saya keluar, Pak Raja, PT KAI sama BPN ngukur itu. Wah, terus saya muntah. Saya marah saya. Loh, Bapak dasarnya apa? Mau ngukur-ngukur di sini? Iya. Gitu. Dasarnya ada permohonan ya Pak? Ada permohonan dari PT KAI. Permohonan apa? Saya bilang gitu. Permohonan, dan ini kan ada SHP. SHP apa ini? Itu kan ditempelin plang-plang gitu. Milik PT KAI, tanah milik PT KAI. SHP nomor berapa? Nggak ada nomornya katanya Pak ya. Barang ngambruknya Malikul Kusno itu kayak pasang. Nah, terus SHP SHP Dipasang lagi. SHP ini sudah habis. Ya. Mau ya memperpanjang lagi, mau disertifikatkan ya? Hati-hati loh Pak. Saya bilang, saya tunjuk mukanya si BPN itu. Hati-hati Pak. Ini kasus mafia tanah loh. Iya. Hati-hati. Saya bilang gitu. Kena nanti. Terus Gitu Pak, gitu Pak. Saya juga pernah mengajukan yang nama PTSL. Sudah diukur, sudah dibuat, sudah kita ajukan ke kelurahan sampai BPN. Lurahnya masuk angin.
Nah lurahnya mungkin lapor loh ke PT KAI loh. Nah, lurah itu gini gimana lah gitu. Pak Lurah sini asmane Pak siapa? Lah lurahnya itu kan ganti. Tapi nanti ketika ke blow up ini masalah apa namanya? Apa Pak? Cagar budaya kena semua karena mereka tanda tangan. Mereka tanda tangan. Tanda tangan dong bikin SPBU ini. Ya, mereka tanda tangan semua. RT-nya. Ya. Lurah yang kemarin. Iya. Ya itu ngeri juga kalau sampai tapi sudah ganti ya. Iya ganti pun tapi tetap bisa dikejar. Nanti bisa dikejar ya soalnya Pak Sinten yang kemarin. Ini saya Bu. Noya. Nanti jenengan WA-kan saya ya. Pak Noya ya, Pak itu ya. Ya sebetulnya datanya sudah masuk sana semua. Surat tidak bermasalah. Waktu rapat di KLH, Pak, kono ki piye? Saya minta apa? Surat tidak ada masalah. Kok orang minta si Freddy kamu buatkan bahwa surat itu tidak ada sengketa dengan warga. Kurang ngono Pak, itu waktu itu. Terus saya lanjutkan ini yang kemarin pengukuran itu. Saudara kena loh nanti. Saudara tahu? Warga itu sudah mengajukan namanya PTSL, sudah sampai ke BPN. Tapi apa yang terjadi? Diganjal oleh PT KAI. Saudara tahu? Ada program Jokowi gitu. Saudara tahu diganjal berapa? Saudara tahu diganjal berapa? 8 miliar. Wah BPN. Saudara kena loh saya. Gitu Pak. Rame. Wah kalau saya maaf Pak, saya teruskan Pak. Terus pada pulang. Sebelum pulang ada nongkrong di situ. Saya pulang loh, saya pulang. Saya pulang ambil HP. Saya kembali lagi. Pak maaf ya, mau saya ambil gambarnya ya. Oh iya Pak. Tak berarti cedak. Harusnya maskernya suruh copot. Nah, enggak pikiran itu loh pokoknya. Ya untuk pelajaran Pak. Nanti kalau kapan-kapan ada pengukuran, diamkan dulu jenengan nanti hubungi saya. Ya. Kalau kami kan bisa maksa memang. Ya. Jadi saya maksa pun sebetulnya bisa hanya warga. Terus saya tidak sampai mikir seperti itu. Mau tanya namanya aja enggak. Tapi dari orang PT KAI waktu itu ya Pak, satu mobil ada 2 orang datang, yang satu pakai seragam putih biru, keluar dari mobil pakai HP. Kelihatannya juga punya jabatan di bagian aset. Di bagian aset. Yang satu masuk di rumahnya Pak Haryono, tapi pakai batik ya Pak. Yang satu dia. Saya teriak-teriak di depan minggat ya Pak. Polsuska ya Pak. Karena Polsuska kan mendampingi orang BPN. Iya. Itu ya kalau saya marah-marah dia nanya atau sebetulnya Pak ada apa-apa. Ya, kan gitu. Iya. Enggak berani nanya. Pergi. Langsung pergi. Akhirnya setelah saya ambil gambar terus dia pamitan. Ya sudah Pak. Maaf ya Pak ya. Enggak saya teruskan. Harusnya ini biar nanti ketemu satu meja. Dia bilang gitu. Kita bisa rembukan. Nah, saya harus aku bakal urusan. Pokoknya saya ketemu pakaian putih kalau ngisore biru ya saya muntah mesti. Gitu. Cukup. Mungkin ada ini Pak, untuk pihak KAI mendatangi sini tanggal berapa? Ada dengar-dengar Pak? Ada maksudnya rencana untuk mengusir lagi bapak-bapak. Sementara ini untuk ancaman apa dari belum ada ya. Jadi terakhir kemarin itu November ya. Yang kemarin minta sewa itu pada ngasihkan balik itu apa? Surat sewa. Ya lu Januari menanyakan hak sewa. Ya itu bulan apa kurang lebih? Januari ya setelah ya kemarin Mas Yudi itu kejadiannya November ya. Ya suratnya itu sebetulnya masih ada tapi di rumah ya tak buang gitu.
Intinya itu kita mendapatkan surat-surat itu kan surat kita suruh datang untuk menghadiri ya. Yang intinya mau menanyakan masalah sewa. Nah, kalau kita nggak datang otomatis mau kita nggak butuh nyewa kan datang kan gitu. Kalau yang bersangkutan ya pada memang jangan ya karena kalau yang datang satu-satu di sana dihabisi sama dia. Iya. Jadi kalau datang rombongan itu enggak bakal diterima. Kalau satu-satu. Lah, nanti manggilnya satu-satu. Ya pasti itu. Dan saya dipanggil dengan jam. Atas nama umpamanya saya. Itu nanti ada jamnya. Jam 9. Nanti Pak Raharjo jam 12. Ya, dijadwalkan memang ini nanti jam 3. Tidak bisa sama-sama. Jadi tidak bisa karena dia akan di-pressure di sana. Dia akan di-pressure. Dan di sana kalau sudah di-pressure suruh teken. Ya. Apabila nanti dibutuhkan saudara langsung keluar. Iya. Nah ini omahe sapa? Ini tanahe sapa kan gitu. Iya, Nah, kita tidak mau. Betul itu. Jadi intinya PTKI itu kan tidak mau diajak mediasi sama warga. Contohnya kejadian Donarjo itu kita seluruh penghuni rumah dinas PJKA itu datang di Semarang Sawang katanya mau ada sosialisasi. Iya. Ternyata setelah kita Donarjo satu kampung datang, PTKI nggak ada yang datang. Tidak berani menghadapi kita warga. Diajak musyawarah maunya bagaimana? Iya, betul. Yang baik kan mestinya begitu. Betul. Kalau memang mau minta pesangon ya pesangonnya berapa? Iya, betul. Kalau tidak ya bagaimana? Enggak berani kan? Saya pernah datang ke Komisi A DPR ya, kumpulkan semua kumpul, ada yang punya sertifikat, ada yang sudah punya apa itu, nyatanya yang datang di PTKI orang yang tidak tahu sejarah. Makanya ketua komisi A-nya marah-marah. Besok pagi kalau ada undangan rapat tahu sejarah, nyatanya sampai sekarang ya enggak. Yang saya potong. Yang tadi sudah sertifikasi anggota dewan ya? Iya. Ya, sekarang. Oh, sudah tidak jabat lagi? Oh, sudah meninggal. Sudah ganti, sudah dijual. Sudah dijual. Istilahnya rumah sertifikatnya aja sekitar tahun 87-an. Karena anggota dewan. Ya. Saya juga itu waktu itu beli 125. Zaman itu 125.000 rupiah. Itu lah. Zaman punya. Ya pada intinya kan kita ini di sini kan sudah mempunyai putusan pengadilan. Ya. Kalau sudah apa Sudah saya sudah. Ya. Makanya kami ikut nanti ikutnya karena ada dasarnya itu tadi ada putusan dari pengadilan. Dan itu tidak pernah dianu oleh PTKI. Iya. Jadi PTKI adanya putusan pengadilan itu dia tidak menghargai. Nah makanya itu. Tidak menghargai adanya putusan. Betul. Jadi saya pernah pada waktu itu siang hari jam kurang lebih jam 3 ya Pak. Pas asar ya. Pas asar waktu itu kadaupnya perempuan yang namanya Yusita lewat depan rumah saya, 2 mobil kurang lebih ada 7 penumpang di dalamnya. Di depan Pak Raharjo mobil berhenti semua. Rumah di sini kan tutup, kebetulan pada waktu itu saya buka warung makan. Jadi rumah saya pagernya juga bukaan. Dia turun, dia tidak lewat jalan, tapi lewat
pinggir selokan, jalan di situ, termasuk kadaupnya perempuan itu. Setelah di sebelah rumahnya Pak Widyo ada tulisan kos-kosan dipotret. Ya. Saya masuk ke rumah saya keluar, saya tahu kadaup. Ya, bersama stafnya dari Asep. Saya mau ketemu, ya sini aja, nggak saya masuk, sini aja. Saya udah muntah, tahu dia sudah muntah. Dia tanya, Bapak dasarnya menempati rumah ini apa? Tidak ada. Loh, Bapak berarti menempati ini tidak ada dasarnya? Tidak ada. Saya mau kamu Pak, mau ketemu di dalam aja bicara. Nggak bisa, sini aja. Terus di situ berdebat saya. Dia tanya lagi, Bapak dasarnya menempati rumah ini dasarnya apa? Saya menempati ini dasarnya adalah putusan pengadilan 358. Ya. Saya bilang gitu. Ini status quo sekarang. Berarti Bapak menyalahi aturan. Aturan gimana? Itu sudah ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu kan tidak diterima. Bukan itu tidak diterima, jadi putusannya status quo. Kalau ditolak saya kalah. Iya betul. Kalau ditolak saya kalah, saya keluar dari sini. Warga waktu itu menggugat, kita mau keluar dari sini kalau ada kompensasi 1 miliar. Tapi apa? Saudara mengajukan rekonvensi. Rekonvensi saudara ada 7. Antara lain saya sebutkan, warga suruh keluar dari rumah, warga harus mengakui bahwa ini rumah PT KAI, warga harus membayar sewa dan sebagainya sampai ada 7. Itu kan tidak diterima semua. Jadi putusan itu kan ditolak apa saya bilang itu. Dia tetap bayar ditolak. Saya punya buktinya. Mana buktinya saya bilang itu. Saya ada buktinya, bawa sini. Sudah pilih aja, Bapak besok datang ke kantor. Kalau Bapak tidak datang ke kantor, berarti Bapak pengecut. Wah, sampai merempeng. Itu karyawan ya kontak kalau Pak. Saya merokok saya. Temui lawyer saya. Dan lawyer Bapak siapa? Tidak perlu tahu. Saya punya buktinya ada. Mana bawa sini? Bawa sini. Akhirnya dia pulang semua. Terus kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu lagi ada orang PT KAI datang ke rumah saya. Kebetulan saya pas keluar sama anak saya. Tidak ketemu. Saya mau nemoni. Tapi yang nemoni istri saya. Dia kan mau masuk dulu, masuk rumah mau tracing. Setelah itu, saya mau pulang, kami kan dia. Pak, tidak nunggu, tidak sudah mau tracing. Kalau pagi saya kan nyapu di, ada yang naik Mio, 2 orang pakai biru, tapi atas pakai airport. Saya lihat itu bang BTK. Pakai seragam Pak? Pakai seragam. Mau berhenti di apotek Sana Farma ujung sana. Dia berhenti, saya diam aja, tak lihat aja, dia kembali lagi, sampai di depan saya dia mantul mundur. Saya diam aja. Saya curiga ini wong ini mesti mlebu ngene kadang. Satu saya taruh, saya ambil kendaraan, saya kejar. 2 kali putar nggak ada orang. Terus untuk saat ini tindakan Abah Novel gimana Pak? Ya, sementara dengan Abah Novel kita
melalui Pak Neno, Pak RW, ini kita sudah menjadi sudah memberikan kuasa kepada Abah Novel selaku lawyer kita. Karena ya terus terang kondisi kita seperti ini, di sini juga seperti ini, dan Abah Novel juga kita berterima kasih membantu kita ya semampu kita. Semampu kita. Jadi Abah Novel juga tidak pernah namanya ngarani lah, minta berapa harus dibayar berapa, tidak pernah. Jadi kita dengan adanya Abah Novel ini juga ya pertahanan terakhir kita hanya pada Abah Novel. Karena kemarin beliau sempat Pak Pri juga sempat cerita dengan mereka senang dengan adanya kita juga ikut turun, ikut ngawal masalah ini, jadi ada sedikit tambahan power untuk dengan jenengan nanti. Ya, jadi karena kebetulan Pak, selain dari ASN TV, kita juga ikut asosiasi seluruh wartawan di Indonesia. Kita resmi. Jadi nanti kalau memang perlu gebrakan ya ketua ya, mungkin turun semua dari media. Terima kasih. Biasanya kalau untuk daerah sini memang pertarungannya tidak main. Jadi tolak ukurnya hanya di mana? Di veteran. Kalau veteran ini jebol semua jebol. Ya. Jadi memang begini ya. Istilah simpulnya itu sih. Ini sebagai masukan saja. Kita memang dulunya punya namanya paguyuban. Semarang ini ada paguyubannya dulu. Dengan akhirnya sampai keluar putusan 358. Itu kita masih dalam satu paguyuban di Semarang. Namanya Peta Tebas waktu itu. Peta Tebas. Kemudian terakhir ini kita keluar. Kemudian berdiri sendiri dengan lawyer beberapa kali berganti. Terakhir kepada kita memberikan kuasanya kepada Abah Novel. Tapi dari paguyuban ini ternyata dia ada perkumpulan satu nasional, namanya Aliansi Penghuni Rumah Tanah Negara. RTN kemarin sempat demo di Jakarta. Sempat demo di Jakarta, terus saya dapat laporan terakhir 1 hari atau 2 hari yang lalu bahwa sudah diterima oleh Wamen. Sudah diterima oleh Wamen, akan ditindaklanjuti. Tapi hasilnya sampai seberapa jauh kita juga belum tahu. Dan saya sendiri bersama teman-teman di sini ditawari, "Hari gimana? Mau masuk lagi apa?" Enggak, sementara tidak saya jawab. Jadi karena kita sudah ada lawyer, Abah Novel, ya kita ya konsekuen lah. Artinya kita sportif dia. Kita tinggal ada yang berjuang di Abah Novel kurang lebih 10 atau 11 orang. Yang tadinya 10 orang. Yang dari sekian banyaknya. Yang tadinya kurang lebih hampir 22. Nah, itu sebagian ada yang mengembalikan dan sebagainya. Rumahnya dikembalikan. Tapi kita tetap harus tetap. Ya, saya bilang terlanjur kita berjuang harus sampai habis, sampai darah pernah. Saya bilang sama Pak Raharjo, sama Bang Pak RW, pokoknya kita sebagai nakoda, apapun yang terjadi, kita keluar dari sini dapat sangu atau tidak, paling akhir. Pokoknya terakhir, nakoda harus terakhir. Betul. Kita perjuangkan. KPR baliknya terserah kita, pokoknya berjuang terakhir. Oke, Pak Eri, saya potong. Terima kasih atas keterangannya. Mudah-mudahan bisa berhasil dalam
perjuangan ini. Terima kasih pada Pak Heri, pada bapak-bapak semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.